Gunung Lawu, yang berdiri megah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, adalah gunung yang penuh teka-teki. Tak hanya menjadi tujuan para pendaki, Gunung Lawu juga menjadi tempat para spiritualis mencari makna hidup dan jawaban atas pertanyaan besar mereka. Keindahan dan kegaibannya menjadi daya tarik tersendiri, tetapi juga menimbulkan rasa hormat yang mendalam. Gunung ini tak lepas dari legenda sejarah Nusantara. Nama Prabu Brawijaya kelima, Raja terakhir Majapahit, sering disebut sebagai sosok yang moksa di Hargo Dalem. Masyarakat Jawa meyakini bahwa sang raja tidak meninggal seperti manusia biasa, tetapi menyatu dengan alam semesta, meninggalkan dunia fana. Kepercayaan ini membuat Gunung Lawu dihormati dan dianggap sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Lawu, hiduplah seorang pria bernama Rahman. Ia adalah seorang sejarawan sekaligus spiritualis yang sering mempelajari mitos dan tradisi Jawa. Berusia 35 tahun, Rahman dikenal sebagai orang yang bijaksana. Namun ia memiliki satu kelemahan, rasa ingin tahu yang tak terbatas. Rasa ingin tahunya itulah yang membawanya pada perjalanan penuh misteri ke Gunung Lawu. Selama berbulan-bulan, Rahman dihantui oleh mimpi yang sama. Dalam mimpinya, seorang pria berjubah putih selalu muncul dan memanggilnya. Pria itu berkata, "Rahman, datanglah ke Gunung Lawu, temui aku di gerbang dua dunia. Ada sesuatu yang harus kau pahami." Awalnya, Rahman mengabaikan mimpi itu. Tetapi semakin lama, mimpi itu terasa seperti sebuah panggilan nyata yang tak bisa ia abaikan. Rahman merasa gelisah. Ia mencoba memahami arti dari mimpi tersebut. Ia mendatangi gurunya, seorang tetua desa yang bijaksana dan dikenal menguasai ilmu kejawen. Gurunya mendengarkan cerita Rahman dengan saksama, lalu berkata, "Gunung Lawu adalah tempat suci. Jika kau dipanggil ke sana, itu bukan kebetulan. Kau harus mempersiapkan dirimu, baik secara fisik maupun batin. Ingatlah, jangan sombong, dan selalu hormati penghuninya." Setelah berkonsultasi dengan gurunya, Rahman memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Gunung Lawu. Ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Ia membawa bekal secukupnya, sesajen berupa bunga dan dupa, serta sebuah keris kecil peninggalan leluhurnya yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Di pagi yang cerah, Rahman memulai pendakiannya. Ia melangkah dengan penuh kehati-hatian, merasakan setiap detak jantungnya yang berdebar. Saat memasuki hutan di kaki Gunung Lawu, suasana terasa berbeda. Udara segar bercampur dengan aroma dedaunan yang lembab, tetapi keheningan di sekitar hutan membuatnya merasa diawasi. Ketika berjalan semakin jauh, Rahman tiba di sebuah tempat yang dikenal sebagai Pasar Setan. Tempat ini sering disebut dalam cerita rakyat sebagai pasar gaib yang hanya muncul di malam hari. Meskipun matahari masih bersinar, suasana di sana terasa dingin dan mencekam. Angin bertiup pelan, tetapi Rahman merasakan hawa dingin yang meresap hingga ke tulang. Saat berdiri di tengah Pasar Setan, Rahman mendengar suara-suara aneh. Ada suara orang berbicara, tertawa, dan bahkan tawar-menawar, seperti suasana di sebuah pasar yang ramai. Namun, saat ia melihat sekeliling, tidak ada siapapun di sana. Hanya pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dan kabut yang perlahan-lahan menyelimuti tempat itu. Malam mulai menjelang, dan Rahman memutuskan untuk bermalam di sebuah gubuk kecil yang disediakan untuk para pendaki. Ia menyalakan dupa sebagai bentuk penghormatan kepada para penghuni gaib di gunung itu. Dalam tidurnya, Rahman kembali bermimpi tentang pria berjubah putih. Kali ini, pria itu muncul lebih jelas, dengan mata yang penuh wibawa dan senyuman yang menenangkan. "Rahman," kata pria itu, "kau telah melangkah sejauh ini. Perjalananmu bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan spiritual. Gunung ini adalah gerbang antara dua dunia.
Ada rahasia yang harus kau pahami, tetapi kau harus melanjutkan perjalananmu untuk menemukannya. Ketika terbangun, Rahman mendapati sebuah keris kecil di dekat kakinya. Keris itu berbeda dari yang ia bawa, dengan ukiran kuno yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia merasakan energi kuat yang terpancar dari benda itu, seolah-olah keris tersebut adalah pesan dari alam gaib. Dengan penuh rasa penasaran, Rahman melanjutkan perjalanan menuju puncak Hargo Dalam. Di tengah perjalanan, Rahman bertemu dengan seorang pria tua bernama Mbah Suryo. Pria itu mengenakan pakaian tradisional Jawa dan membawa tongkat kayu. "Aku tahu kau akan datang," kata Mbah Suryo dengan suara yang tenang. "Gunung ini memanggil mereka yang dipilih. Tidak semua orang bisa memahami rahasianya." Mbah Suryo mengajak Rahman untuk bermeditasi di Hargo Dalam, tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Jawa. Dalam meditasi itu, Rahman melihat bayangan Prabu Brawijaya duduk di singgasana emas, dikelilingi cahaya terang. Sang Prabu berkata, "Jagalah harmoni antara manusia, alam, dan dunia gaib. Keserakahan manusia bisa menghancurkan semuanya. Kau adalah pembawa pesan bagi generasimu." Setelah meditasi itu, Rahman merasa tubuhnya penuh dengan energi baru. Ia merasakan beban tanggung jawab yang besar, tetapi juga keyakinan bahwa ia telah dipilih untuk menjaga keseimbangan. Sebelum berpisah, Mbah Suryo memberikan sebuah pesan terakhir. "Keris ini adalah simbol tanggung jawab. Jangan abaikan pesan gunung ini." Dalam perjalanan turun, Rahman melewati pasar setan lagi. Kali ini, suara-suara yang ia dengar terasa lebih lembut, seperti sapaan ramah dari penghuni gaib. Ia merasa dihormati oleh penghuni gunung, seolah-olah mereka telah menerima kehadirannya. Setelah kembali ke desa, Rahman membawa keris tersebut ke seorang ahli pusaka. Sang ahli mengatakan bahwa keris itu adalah peninggalan Majapahit, simbol kebijaksanaan dan perlindungan. Rahman merasa terharu sekaligus bangga atas pengalaman spiritual yang telah ia jalani. Kini, Rahman menjadi seorang pencerita dan penjaga tradisi. Ia berbagi kisahnya kepada siapa saja yang ingin mendengar, dengan harapan agar masyarakat lebih menghormati hubungan antara manusia, alam, dan dunia gaib. Meski telah kembali ke kehidupannya, Rahman tahu bahwa panggilan Gunung Lawu telah mengubah hidupnya. Di malam-malam tertentu, ia masih bermimpi tentang pria berjubah putih, yang kini hadir sebagai teman dalam doa dan perenungan. Rahman menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai, perjalanan untuk menjaga harmoni yang diwariskan oleh leluhur.